Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marilah yang paling utama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, dan juga nikmat untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini walaupun di tengah pandemi corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kita semua dari mara bahaya, keluarga, dan kaum muslimin secara umumnya. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita ya akan melanjutkan kajian online kita. Untuk saat ini, kali ini temanya itu zakat mal ya, zakat mal. Nanti insya Allah zakat fitrah akan dijelaskan oleh Ustadz Noval untuk besok. Sekarang insya Allah zakat mal. Mustami'in, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu zakat mal? Zakat ya, sebagaimana kita ketahui merupakan asalnya itu zakah ya, zakah yuzaki mensucikan, atau juga an-nama yaitu berkembang. Jadi semakin orang itu zakat maka dia akan berkembang baik secara hissi yaitu fisiknya ya akan bertambah hartanya, dan juga maupun maknawi yang bersifat tidak terlihat, misalkan seperti kehidupannya semakin berkah ya dan lain sebagainya. Nah, pengertian mal secara syariat itu adalah harta ya, segala sesuatu yang memiliki atau yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut lazimnya. Jadi dia memiliki harta yang mana hartanya itu memiliki harga. Maka inilah yang dinamakan malun gitu ya. Jadi zakatul mal itu zakat harta-harta yang berkembang, bisa dimanfaatkan. Itu secara istilah syariatnya. Kemudian syarat umum zakat itu apa sih? Secara umum itu zakat harus memenuhi syaratnya, yaitu apa? Milku atam, yaitu kepemilikan secara penuhnya. Jadi barang itu benar-benar milik kita gitu, bukan milik orang lain gitu ya. Kemudian berkembang, harta tersebut berkembang ya, artinya bisa dipelihara misalkan hewan-hewannya, kemudian berkembang. Kemudian juga bisa diinvestasikan harta kita, kemudian juga berkembang. Kemudian yang ketiga cukup nisab ya, di setiap zakat itu ada nisab-nisabnya yang harus dipenuhi gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu di setiap macam daripada zakat. Kemudian yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok ya. Nah, kalau ini biasanya maksudnya itu terbebas ya dari hutang misalkan, atau dia memiliki kecukupan ya, tidak ada hutang. Kalau hutang itu sama dengan pendapatannya ya, maka dia tidak capai nisabnya, tidak wajib zakat. Kemudian yang keenam, berlaku 1 tahun. Biasanya dalam zakat itu ada haulnya, tapi ada zakat-zakat yang tidak ada haul, tidak harus mencapai 1 tahun gitu ya. Misalkan 77 juta nisab, misalkan nisabnya 77 juta zakat emas dan perak gitu ya. Kemudian itu belum setahun, baru 8 bulan. Nah, itu belum wajib zakat. Nanti kalau wajib zakatnya kapan? Ketika bulan yang
ketika misalkan 1 Januari ya atau 1 Ramadan ia memiliki uang ya, yang mencapai nisab. Kemudian tahun depan barulah zakatnya, itu namanya haul. Kemudian ada harta-harta yang wajib dizakati. Di antaranya ini ya, dan insya Allah kita akan membahas beberapa dengan cepat gitu ya. Kita ringkas. Emas dan perak. Emas dan perak ini wajib ya untuk dizakati. Kemudian ada binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing. Kemudian juga ada hasil pertanian. Hasil pertanian atau perkebunan nih. Kalau perkebunan kan yang ada buah-buah gitu ya, thimar namanya. Kalau pertanian az-ziraah, yaitu yang nanam di bawah itu apa namanya, padi dan lain sebagainya. Harta perniagaan ya, atau untuk jualan, misalnya jualan barang-barang apa. Ketika semuanya sudah mencapai nisab, barang-barang tersebut dinilaikan, maka apa, diwajibkan zakat. Kemudian yang kelima, ma'adin, kekayaan lautnya. Kalau dapat nih kekayaan laut, misalkan kayak intan kah atau apa ya yang bisa dijual, itu ada juga zakatnya. Kemudian yang keenam, harta karun juga ada zakatnya, rikaz ya. Kemudian zakat profesi ya, walaupun ada khilaf di sana, perselisihan atau perbedaan ulama tentang hukum zakat profesi tersebut. Oke, mungkin kita akan di sini membahas satu persatu, tapi tidak semuanya mungkin ya, karena mungkin waktu kita terbatas, dan juga insya Allah ada kajian-kajian khususnya ya, untuk mengetahui saja ini zakat-zakat yang kita akan pelajari. Diantaranya yaitu zakat pertanian. Nah, kemudian para pendengar dimanapun berada, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu kata hadis Nabi nih, Nabi bersabda, laisa fi maduna khamsati ausuk shadaqah. Jika tidak sampai 5 wasak maka tidak wajib zakatnya. Zakat pertanian misalkan beras kah gitu ya, atau gandum. Nah, jika dia tidak mencapai 5 wasak, maka dia tidak wajib zakatnya. Itu adalah nisab zakat pertanian. Berikut syaratnya. Syaratnya itu mencapai nisab ya, tidak disyaratkan haul 1 tahun. Artinya ketika dia sudah panen, maka itu langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau mencapai nisab. Nisabnya berapa sih 5 wasak ini ya kan? Nih, syarat yang ketiga dulu. Nih, ketika panen langsung dikeluarkan. Oke. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi dalam zakat pertanian. Kemudian nisabnya nih. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 720 kilo. Nah, nanti dihargai itu 720 kilo itu berapa harganya ya kan semuanya. Kemudian dikeluarkan zakatnya berapa nih, nanti kita akan bahas nih. Karena satu wasaknya ada 60 sok ya. Satu soknya 4 mud, satu mudnya sekitar 600 gram. Kadar yang dikeluarkan itu kadar zakat hasil pertanian yang kalau diairi dengan air hujan, sungai, matahari, mata air gitu ya, maka wajib zakatnya 10%. 10% dari apa? Dari seluruh panennya ya, ketika sudah dihargai gitu ya. Maka yang pertama itu nisabnya 720. Kalau sudah 720 atau lebih, maka wajib dizakati kalau sudah panen gitu ya, 720 kilo. Kemudian zakatnya berapa? Dizakatinya 10% dari tersebut kalau dia diairi dengan air hujan, sungai, mata air dan lain sebagainya. Mata air ya, air mata ya. Bukan air mata, mata air. Apabila diairi dengan cara disiram, diirigasi, itu ada biaya tambahan ya kan. Ketika kita dengan irigasi itu kan dengan biaya tambahan, maka zakatnya itu 5% ya, bukan 10%.
Nah, kemudian pertanyaan, bagaimana nih kalau buah atau hasil pertanian itu, perkebunan yang disiapkan untuk jualan itu, ya misalkan dia pengen jual buah-buahan gitu. Kan ada yang buah-buahannya itu dia panen sendiri gitu. Ada buah-buahan atau hasil perkebunan yang dia tanam sendiri gitu. Maka di sini ada dua keadaan. Pertama, dia nanam sendiri kemudian dijual. Ya, ditanam sendiri kemudian dijual sendiri. Maka itu wajibnya zakat pertanian. Ya, zakat pertanian nih, walaupun dia menjual berniaga dengan hasil pertanian tersebut, tapi di sini para ulama dia wajib zakatnya apa? Zakat pertanian, perkebunan, bukan zakat perniagaan. Nanti kan ada zakat perniagaan, nanti kita akan bahas. Kedua, kalau dia beli hasil perkebunan itu, bukan dia yang nanam gitu, maka dia itu wajib zakatnya apa? Zakat perniagaan, bukan zakat pertanian. Keadaan kedua, dia beli kalau dia ya tadi ya. Kemudian dikeluarkan setelah pembayaran modal, baik bangunan, sewa, jasa karyawan dan lain sebagainya. Itu dikurang, itu semua hasil perkebunan ya, atau perniagaan itu semua dikurang operasionalnya, bayar karyawan dan lain sebagainya, dari macam operasional, kemudian baru dihitung apakah sisanya itu masuk nisab atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya zakat perniagaan nih. Kalau kita berdagang gitu ya, kita berdagang apapun, berdagang ikan kah, berdagang misalkan ya perdagangan lain sebagainya, barang-barang gitu ya. Apakah di sana ada zakatnya? Ya, di sana juga ada zakat yang namanya zakat urudit tijarah, zakat perniagaan. Kenapa zakat? Karena ini merupakan aset ya, perniagaan yang akan berkembang. Karena jika dijual belikan atau diinvestasikan, maka akan mendapat keuntungan atau berkembang. An-nama dimaksudkan untuk berdagang jika bukan untuk berniaga, seperti rumah yang ia beli karena tidak cocok maka ia jual. Maka rumah tersebut tidak masuk dalam zakat. Misalkan ada rumah nih, rumah dia pengen ngejual rumah gitu ya. Ya dia maksudnya bukan untuk berniaga gitu. Maksudnya ya dia ingin menjual karena dia tidak cocok atau membutuhkan uang dan sebagainya, maka dia pada keadaan demikian dia tidak wajib zakat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nisabnya 85 ya gram. 85 gram ini, maaf ya, 85 gram, kadarnya 2,5%. Nah, jadi kalau senilai 85 gram emas itu sekitar berapa misalkan? 25 kilogram ya. Kalau sudah sampai senilai ya, itu dihargai barang-barangnya itu, misalkan ada mobilnya kah, semuanya itu ada berapa, kemudian dihargai atau dibandingkan dengan 85 gram. Ini sudah masuk nisab belum nih? Sekitar 77 juta gitu. Udah masuk nisab belum nih? Oh, maka dia misalkan sudah masuk nih semua, kalau misalkan barang-barangnya itu yang dijual itu sudah dinilai masuk nisab gitu. Nah, kemudian yang nggak dihitung itu ya seperti rumah atau tokonya, itu nggak dihitung, tokonya, mejanya, istilahnya itu ya modalnya gitu, nggak dihitung. Tapi kalau barang-barang itu yang dihitung zakat. Kemudian itu dikeluarkannya berapa? 2,5%. Dan dia harus memakai haul juga, seperti itu. Yang wajib zakat maksudnya barang dagangan, juga harga pokok barang itu ya. Misalnya kita beli berapa tuh harga pokoknya itu, bukan harga jual ya, harga pokoknya. Harga pokok kita hitung tambah-tambah semua dari barang tersebut. Kalau sudah masuk nisabnya ya
wajib gitu, bukan operasionalnya ya, atau bukan juga harga dari tokonya, bukan tokonya nggak dihitung. Misalkan saya pedagang ya, punya barang dagangan baik yang kontan maupun tunai, kontan maupun yang tidak kontan gitu ya. Jika diuangkan dengan harta pokoknya maka sekitar 100 juta gitu. Ini nggak dihitung, nggak termasuk apa nih? Termasuk operasional enggak ya? Harga tokonya juga enggak. Hari pertama berdagang tanggal 1 Ramadan misalkan. Kemudian ia punya hutang 10 juta dan piutang kepada orang lain sekitar 5 juta. Maka 100 juta itu yang uang kita itu seluruhnya, kemudian dikurang 10 juta. 10 juta itu kan hutangnya, hutang gitu. Kemudian 5 juta piutang kita pada orang lain, maka 95 juta dikeluarkan zakatnya senilai 2,5% kalau sudah mencapai apa? Haul tadi ya. Kemudian di sini ada namanya zakat profesi. Ya, sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan, ada juga yang mewajibkan ya. Karena kan kalau zaman dahulu tuh tidak ada gitu ya profesi yang mendatangkan uang yang sangat-sangat banyak gitu, kecuali misalkan dia berdagang atau dia itu berkebun gitu ya. Berkebun maka itu tentunya dikenakan zakatnya. Karena kalau zaman dulu kan yang menghasilkan banyak income-nya itu kan yaitu perkebunan gitu ya. Sedangkan kalau zaman sekarang kan ada namanya profesi ya kan. Maka sebagian ulama mewajibkan juga zakat profesi, karena dari zakat profesi tersebut akan berkembang, bertambah uang kita seperti itu. Nah, nisabnya itu 85 gram ya. Nisabnya sekitar 77 juta yang dikeluarkan 2,5%, dikeluarkan setelah haul. Ini pendapat MUI. Kenapa ini? Dianalogikannya apa? Dianalogikannya dengan zakat emas dan perak. Kemudian juga ada 85 gram nisab sekitar, dan dikeluarkannya 2,5%, tidak pakai haul. Ada pendapat yang mengatakan 85 gram nisabnya ya. Kemudian dikeluarkan 2,5 namun tidak menggunakan haul. Kemudian juga ada pendapat yang berpendapat zakat profesi ini seperti zakatnya perkebunan, pertanian. Makanya ini nisabnya 5 wasak senilai 6.500.000. Dikeluarkan 5%-nya atau 130. Kemudian dikeluarkan setiap gajian. Analoginya dikiaskan dengan zakat pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berilah hak panen tersebut ya, hak mendapatkan gaji kalau di sini ketika pada hari gajiannya. Jadi tidak menunggu haul gitu, langsung ketika nyampe 6.500.000 maka dizakati sekitar 130 rupiah. Kemudian yang selanjutnya 5 wasak senilai 6.500.000 dikeluarkan 2,5%. Ini nisabnya nisab perkebunan, namun kadar wajib yang dikeluarkan yaitu mengikuti zakatnya emas dan perak 2,5% atau senilai 260.000. Dikeluarkan setiap gajian. Analoginya dikiaskan dengan zakat pertanian. Wa atu haqqahu ma'asodi. Ini adalah regulasi perundang-undangan yang dibuat oleh MUI gitu ya. Ini menjadi lebih manfaat sebagaimana kaidah fikih ya. Anfa lil fuqara wa aslah li aghniya. Lebih manfaat bagi orang fakir dan lebih maslahat bagi agniya juga, seperti itu. Agniya itu orang-orang yang kaya gitu ya. Kemudian ada zakat juga di sini, zakat pabrik. Ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga ya, atau organisasi besar gitu ya, yang mana dia dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang, jasa bagi masyarakat dengan motif dan insentif keuntungan gitu. Atau misalkan perusahaan mobil Toyota, perusahaan yang lain sebagainya gitu ya, yang besar. Maka di sini juga ada zakat perusahaannya.
Perusahaan juga dapat yang pertama, tapi harus ya memperhatikan beberapa poin saja ini saya sebutkan. Di antaranya zakat hanya dibebankan kepada orang muslim. Jadi kalau misalkan di perusahaan tersebut ada saham-sahamnya orang non muslim misalkan, maka itu harus itu tidak wajib dizakati. Yang dizakati saham-sahamnya orang muslim saja. Kemudian yang kedua, aset atau fasilitas ya tidak termasuk zakat, misalkan kayak mobilnya untuk operasionalnya, kemudian bangunannya, ya itu gaji-gaji karyawannya itu tidak masuk pada hitungan zakat. Kemudian ketiga, zakat perusahaan pada dasarnya menzakati para pemodal sahamnya. Ya, zakat perusahaan kan di sana terdapat banyak sekali saham-saham, saham-saham, maka yang hitung adalah saham-sahamnya pemodal tersebut gitu. Semuanya dikumpulkan, harta-hartanya itu atau modal-modalnya, maka dihitung dari situ. Kemudian dihitung apakah sudah masuk nisab atau belum. Tipe zakat tergantung pada macam perusahaan nih. Nah, kan kalau saham-saham itu kan banyak ya, banyak sektornya, ada pertanian, perkebunan gitu ya. Maka ini tergantung pada macamnya gitu. Kalau perusahaan yang untuk perniagaan, keuangan, maka 85% ya dikeluarkan. Yang dikeluarkan 2,5. Tersebut 85%. Kemudian adapun ya seperti itu cara menghitungnya. Jadi dari hutang-hutangnya, hutang perusahaan itu dibayar dulu gitu, saham-sahamnya gitu ya. Itu kalau misalkan di perusahaan itu menyediakan jasa misalkan, atau langsung secara otomatis dikeluarkan zakatnya gitu kan. Kita nggak perlu menghitung lagi. Tapi kan ada perusahaan-perusahaan yang tidak memanage ya zakatnya, maka kita sebagai pemodal yang menanam saham di situ, kita hitung sendiri gitu, saham kita berapa di sana. Kemudian juga kalau tidak cukup, maka kita gabungkan dengan uang-uang yang kita miliki, apakah sudah masuk nisab atau belum. Jika sudah masuk, itu terlepas dari hutang-hutang ya, bersih itu. Jadi hutang-hutang dulu, hutang kita, operasional kita selama setahun itu dihitung dulu gitu ya. Kalau sudah bersih semua, tinggal keuntungannya selain operasional dan lain sebagainya, maka itu dihitung, dikeluarkan 25% dari nilai semua uang atau harta yang kita miliki. Di sini ada zakat pabrik ya. Pabrik walaupun belum ada pada zaman Nabi itu ya, pabrik itu. Namun pabrik teknisnya itu sudah ada zaman Nabi ya. Dan bisa diambil hukumnya dari pendapat fuqaha yang sudah ada. Kan kalau ini masuk ke bab al-mustaghilat, yaitu barang-barang yang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti misalkan penyewaan, di mana kan udah ada tuh penyewaan yang menghasilkan uang, itu namanya juga bisa dianalogikan ya. Kalau zaman sekarang pabrik juga itu ya. Nah, yakni barang-barang yang menghasilkan income yang mana sampai nisab dan juga sampai pada haul. Itulah yang diceritakan oleh ulama terdahulu. Sehingga pada zaman sekarang kita bisa masukkan zakat pabrik kepada zakat mustaghilat. Zakat barang, yakni barang yang dimaksudkan bukan untuk berdagang namun bisa menghasilkan income gitu. Bisa dipinjam kah alat-alatnya, kemudian bisa menghasilkan income gitu ya. Kemudian ada ulama mengatakan wajib zakat barangnya atau alatnya. Maka barangnya itu ya, alatnya itu wajib dizakati. Ada yang mengatakan wajib zakat dari apa yang dihasilkan. Nisab dan kadar yang dikeluarkan sesuai dengan zakat emas dan perak, berarti 85 gram nisabnya. Kemudian dia harus juga mencapai haul gitu ya, dan dikeluarkan 2,5%. Jadi misalnya kalau punya barang-barang yang disewakan nih, rental mobil kah gitu ya, kemudian dia menghasilkan banyak sampai nisabnya dan sampai haulnya, maka dizakati. Nisabnya berapa? 85 gram dan juga dikeluarkan 2,5%, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah detailnya bakal mungkin insyaallah harus ada pertemuan-pertemuan khusus. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jika ada pertanyaan silakan untuk ditanya.